berbahasa. Berbahasa adalah proses pengeluaran pikiran dan perasaan dari otak secara lisan dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat. Nah, gangguan berbahasa ini juga secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu yang pertama gangguan akibat faktor medis, yang kedua akibat faktor lingkungan sosial. Nah, yang dimaksud dengan faktor medis adalah gangguan baik akibat kelainan fungsi otak maupun akibat kelainan alat-alat berbicara. Nah, kemudian secara medis sendiri menurut Siddhartha ini pada tahun 1984, gangguan berbahasa itu dapat dibedakan atas 3 golongan. Yang pertama gangguan berbicara, gangguan berbahasa, dan gangguan berpikir. Kemudian ada gangguan berbicara. Nah, berbicara sendiri merupakan aktivitas motorik yang mengandung modalitas psikis. Nah, gangguan berbicara dikelompokkan di dalam 2 kategori. Yang pertama, gangguan mekanisme berbicara yang berimplikasi pada gangguan organik, dan yang kedua, gangguan berbicara psikogenik. Lanjut, gangguan mekanisme berbicara. Nah, adalah suatu proses produksi ucapan atau perkataan oleh kegiatan terpadu dari pita, suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut serta kerongkongan dan paru-paru. Nah, yang pertama ada gangguan faktor pulmoral. Nah, di mana gangguan ini dialami oleh para penderita penyakit paru-paru, memiliki kekuatan pernapasan sangat kurang. Nah, sehingga diwarnai nada yang monoton, volume suara kecil, terputus-putus. Nah, walaupun dari segi semantik dan sintaksisnya sendiri tidak terjadi masalah. Nah, kemudian yang kedua ada gangguan akibat laringan. Nah, gangguan ini menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi serak atau hilang sama sekali tanpa kelainan semantik dan sintaksis. Nah, yang ketiga ada akibat faktor lingual. Nah, di sini lidah yang sariawan atau terluka akan terasa pedih, dan kalau digerakkan dalam keadaan ini maka pengucapan sejumlah fonem juga akan menjadi tidak sempurna. Kemudian yang keempat ada gangguan akibat faktor resonansi. Nah, di mana gangguan ini menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi sangat bersengau. Nah, baiklah lanjut, gangguan akibat multifaktorial. Nah, di mana akibat gangguan ini dapat menyebabkan terjadinya berbagai gangguan berbicara, antara lain yang pertama berbicara serampangan. Nah, di mana serampangan ini juga dapat diartikan sebagai kata sembrono, adalah berbicara yang dengan cepat sekali, kemudian dengan artikulasi yang sangat rusak. Nah, yang kedua ada berbicara propulsif. Nah, di mana gangguan ini biasanya terdapat pada para penderita penyakit Parkinson atau kerusakan pada otak yang menyebabkan otot menjadi gemetar, kaku dan lemas. Nah, kemudian ada berbicara multis atau multisme, dan di mana penderita gangguan ini tidak dapat berbicara sama sekali. Akan menjelaskan yang bagian C, yaitu gangguan psikogenik. Gangguan berbicara psikogenik merupakan ungkapan dari gangguan di bidang mental. Modalitas mental yang terungkap oleh cara berbicara sebagian besar ditentukan oleh nada, intonasi, dan intensitas. Yang pertama, gangguan berbicara manja. Disebut berbicara manja karena ada kesan anak atau orang yang melakukan meminta perhatian untuk dimanja. Contohnya, kata saya sakit menjadi saya sakit. Fonem atau bunyi S dilafalkan sebagai bunyi C. Oke, yang kedua, berbicara kemayu. Berbicara berkemayu berkaitan dengan gaya berbicara kewanitaan yang berlebih, yang pelakunya kebanyakan kaum pria. Meskipun berbicara seperti ini bukan suatu gangguan ekspresif bahasa, tapi sindrom fonologi merupakan gangguan identitas kelamin terutama kaum pria. Yang ketiga, berbicara gagap. Gagap adalah berbicara yang kacau, sering bersendat-sendat, mendadak berhenti, seperti itu. Yang selanjutnya adalah berbicara latah. Latah sering disamakan dengan ekolala, yaitu perbuatan atau meniru apa yang dikatakan orang lain. Tapi sebenarnya latah adalah suatu sindrom yang terdiri atas curahan verbal repetitif yang bersifat jorok dan gangguan lokomotorik yang dapat dipancing. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu gangguan berbahasa. Yang A, apsia motorik, kerusakan pada belahan otak dominan yang menyebabkan terjadinya apsia motorik bisa terletak pada lapisan permukaan daerah bronca atau lapisan di bawah permukaan. Oleh karena itu, dapat dibagi menjadi 3 apsia motorik ini. Yang pertama, apsia motorik kortikal. Apsia motorik kortikal berarti hilangnya kemampuan
untuk mengutarakan isi pikiran dengan menggunakan perkataan. Yang kedua, apsia motorik subkortikal tidak dapat mengeluarkan isi pikirannya dengan menggunakan perkataan, tetapi masih bisa mengeluarkan perkataan dengan cara membeo. Selain itu, pengertian bahasa verbal dan visual tidak terganggu dan ekspresi visual pun berjalan normal. Yang ketiga dan terakhir, apsia motorik transkortikal ini merupakan lestikal kostikal yang merusak sebagian besar bronsa. Jadi, penderita apsia motorik transkortikal dapat mengutarakan perkataannya singkat dan tepat. Sekian dan Yang selanjutnya itu B, afasia sensorik. Afasia sensorik adalah akibat adanya kerusakan pada lesi kortikal di daerah vernik pada hemisferium yang dominan di daerah itu terletak di kawasan asosiatif pendengaran. Gangguan berpikir. Dalam sosiolinguistik ada dikatakan bahwa setiap orang menyukai kecenderungan untuk menggunakan kata-kata yang disukai atau ada hubungannya dengan depresi. A. Pikun atau demensia. Terdapat beberapa gangguan seperti agnosia, apraksia, amnesia, perubahan kepribadian, perubahan perilaku, dan kemunduran dalam segala macam fungsi intelektual. Yang B. Schizophrenic. Schizophrenic adalah gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir. Yang C. Depresif atau depresi. Orang yang tertekan jiwanya memproyeksikan penderitaannya pada gaya bahasanya dan makna curah verbalnya. Baiklah, yang selanjutnya itu gangguan lingkungan hidup. Gangguan lingkungan hidup ini adalah terasingnya seseorang anak manusia yang aspek biologisnya bahasa norma di lingkungan kehidupan manusia. Yang A. Kasus Kamalia. Nah, dalam kasus Kamalia, kasus adanya anak manusia yang dipelihara oleh serigala. Menurut catatan Zing sejak tahun 1344 telah ada 30 kasus. Nah, dalam kasus Kamalia ini seperti yang telah pernah kita tonton, mungkin seperti di film Tarzan. Nah, di situ diceritakan bahwa Tarzan ini kan anak manusia yang dihidupkan oleh seorang gorila. Nah, seperti itulah yang terjadi pada kasus Kamalia ini. Yang B itu kasus Geni. Geni tetap berada dalam asuhan orang tuanya, tetapi dengan cara yang terlepas dari kehidupan manusia yang wajar. Nah, dalam kasus Geni ini, sebagai contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ada pada umumnya mungkin ada satu keluarga yang melakukan anak itu seperti binatang. Jadi dalam pertumbuhan itu tidak normal seperti anak-anak pada umumnya. Nah, seperti itu. Mungkin sekian saya ucapkan. Terima kasih.